Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah bacaan buku sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam. Memasuki bab ketiga bagian kedua, yaitu efek dari kendali politik Eropa atas proses umum pembaratan di negeri-negeri timur. Kekuasaan politik Barat atas Timur adalah sesungguhnya merupakan faktor terpenting dalam seluruh masalah pengaruh Barat atas Timur. Kita telah meninjau penaklukan Eropa atas Timur dekat dan jauh selama abad yang lalu. Dan kita telah melihat betapa putus asanya dunia muslim yang terbelakang dan rapuh dalam menghadapi banjir berganda, yaitu penindasan politik dan ekonomi. Tahap ekonomi agaknya merupakan faktor yang lebih penting dalam sukses Eropa yang cepat dan lengkap. Harus dicatat bahwa memang beberapa negeri timur ditaklukkan oleh pukulan militer semata-mata, seperti ekspedisi Prancis di Aljazair, penaklukan Rusia di Asia Tengah, dan penyerbuan Italia atas Tripoli. Tetapi lebih umum, penjajahan dimulai dengan proses ekonomi yang esensial, terkenal dengan perembesan secara damai. Ia memperoleh cengkeraman finansial dalam bentuk pinjaman dan konsesi atas negeri timur yang selama ini merdeka dari modal Barat yang membawa kepada terwujudnya kendali politik. Demikianlah sejarah penaklukan Mesir, Maroko, dan Parsi. Sedang kerajaan Inggris di India dimulai dengan usaha dagang semata-mata, yaitu East India Company. Potensi hebat dari perembesan secara damai sering tidak disadari penuh. Ambil misalnya makna dari konsesi kereta api. Berkata Dr. Dillon, seorang ahli politik internasional yang pintar, kereta api adalah alat perasa besi dari kekuasaan-kekuasaan yang kemudian mau ekspansi. Mula-mula ia acungkan dengan mesra, tetapi satu kali ia memasuki jiwa bangsa yang lemah, alat perasa itu berkembang menjadi lengan-lengan raksasa yang kuat, dan pelukannya mengencang menjadi cengkeraman yang menghancurkan. Masalah tentang benar atau salahnya Barat menjajah Timur tidak akan saya masuki. Hal itu telah habis diperdebatkan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tiap pembaca buku ini tentu sudah tahu akan hujah-hujah lengkap dari kedua belah pihak. Tetapi suatu hal yang pasti ialah bahwa proses penjajahan itu tidak dapat dielakkan. Apabila ada dua dunia dengan tingkat yang berbeda seperti Timur dan Barat pada awal abad ke-19, Barat penuh dengan tenaga hidup dan melangkah di bagian depan kemajuan umat manusia. Timur terbenam dalam masa bodoh dan keruntuhan. Sudah dapat disimpulkan sebelumnya bahwa yang pertama akan menyerang yang kedua. Apa yang menjadi masalah dalam diskusi kita sekarang ialah tentang efek dari kendali politik Eropa atas proses umum pembaratan di negeri-negeri timur. Dan tak dapat diasangsikan bahwa pembaratan itu jauh berkembang. Oleh karenanya, satu kali berkuasa di negeri timur, penguasa-penguasa Eropa terpaksa menyukai pembaratan itu karena alasan yang berbeda-beda. Adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka terpaksa menjadikan negeri yang dikuasainya aman dan makmur. Dengan jalan demikian, ia dapat memetik manfaat untuk diri sendiri dan membuat penduduk condong kepada perintahnya. Ini berarti menggantikan despotisme yang berasal dari bumi putra yang tak efisien dan ganas, yang menghalangi kemajuan dan melahirkan kekacauan.
dengan pemerintahan kolonial yang kukuh, yang memelihara ketertiban, memajukan industri, dan memasukkan kemajuan-kemajuan seperti kereta api, pos, memperbaiki kesehatan, dan banyak yang lain lagi. Tambahan kepada hal-hal yang baru ini dalam bidang material, praktis semua pemerintah barat mencoba mengadakan perbaikan kondisi sosial, kecerdasan, dan rohani rakyat yang jatuh di bawah kendalinya. Kekuasaan-kekuasaan Eropa yang membangunkan kerajaan-kerajaan kolonial selama abad ke-19 digerakkan oleh semangat yang jauh lebih maju daripada yang dahulu. Ketika kerajaan-kerajaan kolonial yang mula-mula, yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, dan East India Company Inggris, bekerja atas dasar doktrin eksploitasi semata-mata yang ganas dan berpandangan sempit. Dalam abad ke-19, semua pemerintah barat di timur banyak sedikitnya mengandung cita-cita, kewajiban orang kulit putih, pembangunan kerajaan-kerajaan besar dari abad ke-19 tidak saja digerakkan oleh hanya kepentingan diri sendiri dan cinta tanah air, tapi juga oleh rasa tanggung jawab yang mendalam untuk memajukan penduduk yang ditundukkan ke bawah kekuasaan negerinya. Mereka merasa dirinya sebagai pendukung kemajuan barat dan bekerja untuk menyebarkan manfaat dari peradaban barat. Mereka percaya sungguh-sungguh bahwa perluasan kendali barat agaknya merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan tercepat untuk memodernkan bagian-bagian dunia yang terbelakang. Pandangan itu dikemukakan dengan pintar oleh Profesor Muir, seorang imperialis liberal Inggris yang menulis, adalah kenyataan yang tak dapat diingkari bahwa imperialisme bangsa-bangsa Eropa merupakan jalan yang membawa penyebaran peradaban Eropa ke seluruh dunia. Sehingga dewasa ini seluruh dunia menjadi suatu kesatuan ekonomi dan semua anggotanya adalah bagian-bagian dari satu sistem politik. Dan kemajuan ini membawa kita kepada harapan akan terciptanya perdamaian ketertiban dunia yang tak pernah diduga oleh impian yang paling muluk. Sekalipun di zaman lalu, tanpa imperialisme bangsa-bangsa Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Australia, Afrika Selatan masih tetap jadi rimba raja. Didiami tersebar oleh kelompok-kelompok liar. Tanpa itu India dan negeri-negeri dari peradaban lama akan tetap ditindas oleh despotisme yang ganti berganti dan sewenang-wenang, yang merupakan pokok sejarahnya selama abad-abad yang tak dikenal, di bawah mana baik hukum rasional dan hukum persamaan maupun kemerdekaan politik seperti yang kita fahami merupakan konsepsi yang tidak mungkin dipraktekkan. Tanpa imperialisme itu, bangsa-bangsa yang terbelakang di permukaan bumi harus terus statis di bawah dominasi resmi adat primitif yang tidak berubah-ubah. Manakala dewasa ini, ide-ide politik barat yang paling berhasil, ide-ide nasionalisme dan pemerintahan sendiri yang semata-mata merupakan hasil peradaban barat, mulai menghasilkan pergolakan yang sehat di banyak bagian dunia bukan Eropa. Hasil itu adalah disebabkan oleh imperialisme Eropa. Etik modern imperialisme dirumuskan dengan baik sekali oleh esai Lord Cromer. Politik kerajaan, katanya, sudah tentu harus dijalankan dengan cukup kebijaksanaan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang menuntun hubungan-hubungan politik dan ekonomi kita dengan suku-suku manapun juga yang jatuh ke bawah kekuasaan kita harus sehat dan secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Ini sesungguhnya merupakan batu setumpu dari perumahan kerajaan. Pembenaran dari imperialisme terutama terletak dalam penggunaan kekuasaan kerajaan. Manakala kita mempergunakan kekuasaan itu dengan baik, bolehlah kita menghadapi masa depan tanpa takut dihukum oleh Dewi Nemesis yang menguasai kesalahan-kesalahan pemerintah Romawi. Apabila kebalikannya yang terjadi, kerajaan Inggris seharusnya jatuh dan ia pasti jatuh akhirnya. Itulah sanksi-sanksi imperialisme barat yang berkembang selama abad ke-19. Terlepas dari apakah ia ditakdirkan untuk bertahan atau tidak,
adalah tidak disangsikan bahwa perluasan kendali politik Eropa yang menakjubkan banyak merangsang penyebaran pengaruh Barat dalam tiap hal. Memang dapat dipersoalkan apakah Timur akan menerima metode-metode dan ide-ide Barat dengan sukarela andai kata tekanan Barat yang demikian tidak dipergunakan. Tentu ia akan menerimanya juga, tetapi perlahan-lahan sekali. Dan unsur waktu yang penting ini menjadikan hujah-hujah itu hanya spekulasi akademis saja. Seandainya Barat abad ke-19 yang tengah berkembang membatasi dirinya dengan tenang, sedang Timur yang terbelakang yang mencoba pembaratan yang gagal, menerima dan menolaknya, membeli barang tetapi menolak untuk membayarnya, minta pinjaman kemudian memboroskan dan membuangnya, mengundang orang-orang Eropa kemudian mengusir atau membunuh mereka adalah bertentangan dengan sejarah dan sifat kemanusiaan. Sesungguhnya tekanan Barat dipergunakan karena ia terpaksa dilakukan, dan tekanan yang serba tetap selalu ada dan terus-menerus menghancurkan rintangan-rintangan kekolotan dan kelambanan Timur yang tak mungkin dilakukan oleh yang lain. Ia mendesak Timur keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang lama yang memaksanya untuk menerima dunia kenyataan, melupakan ingatan kepada impian. Dalam bab-bab berikut kita akan membahas akibat beragam dari proses ini yang membawa transformasi mendalam ke Timur selama ratusan tahun yang lalu. Di sini kita melanjutkan pandangan umum dengan pembahasan aspek-aspek kontrol Barat yang paling akhir atas reaksi Timur dan reaksinya terhadap itu. Dalam anggapan saja, kekeliruan besar yang dikandung dalam kritik-kritik terhadap kontrol Barat atas negeri Timur lahir dari kegagalan dalam membedakan imperialisme abad ke-19 dari imperialisme abad ke-20. Imperialisme abad ke-19 sungguh-sungguh tak mungkin dielakkan dan memang banyak memberikan manfaat, sedangkan imperialisme abad ke-20 tak begitu baik nilainya. Demikianlah pendapat dari para ahli tokoh. Semoga kita bisa mengambil pelajaran.